Kalau memang Tuhan itu ada, buktikan. Baik. Untuk membuktikan suatu objek, kita harus menentukan terlebih dulu. Objek ini bersifat indrawi atau non-indrawi. Fair nggak? Oke. Karena nggak selamanya sesuatu itu bersifat indrawi, kan? Oke. Nah, Pasti tidak indrawi. bagus. Sesuatu yang bersifat indrawi, untuk meneliti dan membuktikannya, kita menggunakan panca indera. Betul. Menggunakan observasi indrawi. Setuju. Ya kan? Para saintis meneliti itu virus, meneliti berbagai macam komponen di alam semesta ini. Karena terlihat. Bagus. Itu satu. Sensasi terasa. Bagus, Pas ya. masuk ke dalam tubuh, ada sesuatu. Iya kan? Nah, menyangkut Tuhan, sekarang kita tanya bersama, Tuhan ini bersifat indrawi atau non-indrawi? Tidak. Non-indrawi. Untuk membuktikannya, mau tidak mau, kita menggunakan rasionalitas. Oke. Kenapa? Karena Tuhan ini wujudnya metafisik, artinya non-fisik ya. Secara otomatis, argumen yang dikemukakan harus menggunakan hukum metafisika. Oke. Hukum metafisika yang banyak digunakan oleh para teologi itu hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Dokter percaya nggak dengan saya bahwa setiap akibat itu pasti ada sebabnya? Percaya. Bagus. Ini common sense kan? Semua orang ateis yang normal otaknya gitu ya. Orang Muslim, orang Kristen, orang Konghucu, semuanya sepakat di mana ada akibat pasti ada sebab. Oke. Sekarang pertanyaan dasarnya ini. Ketika alam ini dikatakan bermula, alam ini bermula, ada awalnya kan? Oke. Apa sebab utama di balik itu? Apa sebab utama di balik keberadaan alam semesta? Itu pertanyaan yang logis loh. Pertanyaan yang logis. Karena bagaimanapun sekarang kalau saya melihat bangunan, anggap ini dulu tanah kosong ya. Bangunan ini nggak ada. 2 tahun kemudian saya melihat ada bangunan. Oke. Tadinya tanah kosong. Logis nggak kalau saya tanya, bangunan ini siapa yang buat? Logis dong. Oke, kenapa? logik dong. Kenapa? Tadinya tidak ada, kemudian ada. Siapa yang buat? Bagus. Kenapa dibuat? Ya. Logik dong kita berpikir. Terlepas saya melihat atau tidak yang buat bangunan ini, logik saya mengatakan pasti ada yang buat. Oke. Bagus. Sepakat. Kenapa saya perlu mengatakan demikian? Karena banyak orang di luar sana meragukan keberadaan Tuhan dengan alasan nggak bisa dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti nggak ada kan? Oke, saya sepakat. Saya disclaimer dulu ya. Bahasan ini sebenarnya pernah kita bahas di download ya. Iya. Itu Pak Ustadz tahu download? Iya. Tapi saya nggak sempat ngelihat acara aku dengan Ustadz Felix. Karena kita memang pengen belajar Islam di sana. Ini jadi bagian pertanyaan. Jangan bilang saya mengulang pertanyaan karena ada bagusnya lah belajar mengulang ya pertanyaan-pertanyaan. Dan ini juga pertanyaan kadang-kadang bukan pertanyaanku. Kadang-kadang kita ngambil pertanyaan banyak orang dan ilmiah kulampirkan mewakili pertanyaan orang. Iya. Mewakili pertanyaan orang. Kadang-kadang bukan pertanyaan. Jadi jangan dibilang nanti aku bebel ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau dunia ini terjadi, bumi ini terjadi, apa adanya? Tidak ada. Ya sekonyong-konyong gitu ya. Kan kalau kita ngomongin secara sains, ada teori Big Bang dan terjadi jutaan tahun bergerak. Dan bagaimana jika manusia itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan tersebut? Karena berjuta-juta tahun sebelum manusia, kehidupan itu sudah ada. Dan berjuta-juta tahun kemudian baru ada manusia, dan kita tidak ada yang tahu setelah manusia ini apakah ada zaman berikutnya setelah manusia. Sedangkan yang kita ketahui bahwa Al-Quran atau agama itu adalah untuk manusia. Kita jawab satu-satu ya. Siap. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang miss, tolong langsung diingatkan. Bagi yang pengen mengingat, silakan nonton. Jadi pertama kita buktikan apakah pencipta ini beneran ada atau enggak. Saya tidak memungkiri penjelasan saintifik terkait bagaimana alam bermula, ya. Soal bagaimana ini dijelaskan oleh sains. Itu ranahnya sains. How it began. Bagaimana dia bermula itu. Itu ranah sains kan. Saya nggak mengingkari juga kalau ada bukti-bukti yang valid gitu kan. Sebagai orang beragama nih. Tapi yang kita pertanyakan adalah apa sebab utama di balik itu. Itu kan pertanyaan logis. Kenapa saya katakan logis? Karena alam ini kan bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Bener nggak? Betul. Iya kan? Dia itu kan nggak harus ada. Ini bisa jadi ada. Anggaplah sekarang 2 timbangan yang setara kayak begini. Manakala dia ada, berarti kan ada sisi yang terberatkan nih. Nah, kalau saya sering memberikan ilustrasi dengan timbangan di pasar, kalau kita lihat setara, tiba-tiba begini, pasti ada sesuatu di baliknya kan? Bagus. Artinya kita menanyakan sebab utama, first cause. Menanyakan sebab utama. Nah, siapa yang jadi sebab utama ini? Pastinya bukan alam, karena nggak mungkin ada sesuatu menjadi penyebab bagi dirinya sendiri. Sebab itu pasti sesuatu yang lain. Kayak sekarang misalnya Dr. Richard punya orang tua. Itu kan 2 hal yang berbeda kan. Orang tua dengan kita. Kita disebabkan, kita menjadi akibat, orang tua kita menjadi sebab. Ya kan? Gak mungkin kan dikatakan Dr. Richard menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Atau jam tangan ini menyusun dirinya sendiri, menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Yang buat jam tangan ya beda dengan jam tangan dong. Kan logiknya begitu. Pada akhirnya dengan penalaran semacam ini kita akan sampai pada kesimpulan haruslah alam ini
diciptakan oleh satu entitas atau satu wujud yang tidak disebabkan oleh yang lain. Karena kalau misalnya silsilah kausalitas atau sebab akibat ini nggak berakhir, alam ini nggak bakal ada loh. Saya iakan. Saya langsung lompat ke pertanyaan. Setelah jutaan tahun, andai kata Tuhan itu ada, kenapa tidak pernah menampakkan diri? Bagus. Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri? Kalau presiden itu adalah pemimpin suatu negara. Tapi kita sepakat dulu nggak Tuhan ada nih? Tadi sudah bilang. Sepakat ya. Kita sepakat dulu. Masalahnya orang di luar sana banyak orang mempertanyakan lanjutan tuh. Nggak puas dengan pertanyaan semacam ini, dengan penjelasan semacam ini. Dia suka nanya, yang mengadakan Tuhan siapa kalau begitu? Ada jawabannya. Nggak maksud saya, kita harus yang menciptakan Tuhan ya? Iya, kita harus tegaskan setegas-tegasnya. Agak lain memang. Iya. Siapa, Pak? Nah, untuk menjawab pertanyaan semacam ini, kita perlu menganalisis pertanyaannya terlebih dulu. Sebenarnya pertanyaan ini mengandung kecacatan logis. Kenapa? Karena dia menanyakan sesuatu yang tidak mungkin tercipta. Menanyakan keterciptaan sesuatu yang tidak mungkin tercipta gitu loh. Tuhan itu kan sesuatu, kalau diciptakan namanya kan bukan Tuhan, namanya ciptaan dong. Iya. Kok bisa Anda menanyakan siapa yang menciptakan Tuhan? Terus saya ingin memberikan ilustrasi yang sangat sederhana ya. Anda bisa lihat kamera ini. Anggap sekarang misalnya silsilah sebab akibat. Tadi kan saya bilang, silsilah sebab akibat ini kalau nggak berujung, alam ini nggak bakal ada. Sekarang kalau misalnya saya katakan kepada kamera ini jangan dinyalakan kecuali setelah kamera yang ini. Kamera ini jangan dinyalakan kecuali setelah kamera yang ini. Yang ini jangan dinyalakan sampai tidak ada ujungnya. Ada kamera yang nyala nggak pada akhirnya? Ada kamera yang bisa nyala nggak? Kalau saya gantungkan terus-menerus begitu, kagak ada ujungnya. Ini nggak boleh nyala kecuali setelah ini. Ini nggak boleh nyala kecuali setelah ini. Nggak ada kan? Nggak ada kamera yang nyala, kan? Harus ada satu kamera yang dinyalakan. Nggak usah digantungin. Yang lain akan menyala. Bagus. Nggak usah digantungin kepada yang lain kan? Bagus ya. Nah, itu logika paling sederhana untuk mengatakan bahwa silsilah sebab akibat di alam semesta itu harus berakhir pada satu wujud yang dia nggak disebabkan oleh yang lain. Dan itulah kita dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan. Karena kalau Tuhan diciptakan lagi, yang ciptaan namanya bukan Tuhan dong. Kalau diciptakan